Semoga kita semua dijauhkan dari Iya, pandemi. amin ya rabbal alamin. Ya, Pak Taufik sebelum kita lanjutkan ini, saya ucapkan selamat di Sukcapil Kota Bekasi meraih peringkat 1 sebagai, perangkat daerah terinovatif dalam ajang Bekasi Innovation Week 2021. Pak Taufik ini mungkin bisa, disampaikan Pak Taufik? Ya, alhamdulillah kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, rekan rekan sekalian, di Capil mendapat anugerah sebagai perangkat daerah terinovatif peringkat pertama pada ajang Bekasi Innovation Week tahun 2021. Sesungguhnya apa yang kami lakukan ini adalah sebuah upaya untuk memaksimalkan pelayanan kami kepada masyarakat Iya, yang saat ini alhamdulillah mungkin secara perlahan tapi pasti mendapatkan pengakuan. Salah satunya ya diantaranya dengan eh, kami mendapatkan anugerah tersebut. Walaupun memang kami sadar dalam setiap perjalanan perubahan ini belum sempurna dan belum bisa memuaskan seluruh pihak. Masih banyak pihak yang mungkin masih kecewa, masih belum merasakan dampak yang optimal. Tapi kami terus memaksimalkan apapun yang memang bisa kami lakukan ini sebagai sebuah upaya terus bekerja, terus berinovasi untuk manfaat yang lebih besar lagi untuk masyarakat Kota Bekasi. Itu Mas Ibnu dan rekan-rekan sekalian. iya. Pak Taufik ini, tentunya kita masuk ke pembahasan di masa pandemi ini yang, belum selesai-selesai. Ini bagaimana di Sdukcapil melayani administrasi kependudukan yang saat ini terjadi, Pak Taufik? Ya, oke, Mas Ibnu, rekan-rekan sekalian, tentunya di masa pandemi ini, Disduk Capil berupaya memberikan pelayanan yang bisa sama-sama menjaga kesehatan dan menjaga juga bagaimana seluruh warga masyarakat dapat terlayani walaupun tidak perlu keluar dari rumahnya gitu kan, mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Nah, kebetulan memang di 2019 kami mengembangkan aplikasi Simpaduk milik Disduk Capil masa lalu menjadi sebuah aplikasi daring e-open atau elektronik online pelayanan kependudukan. Nah, inilah cikal bakal dari pelayanan online yang saat ini kita maksimalkan sebagai satu-satunya layanan daring administrasi kependudukan di Kota Bekasi. Tentunya inilah yang kami lakukan bagi masyarakat untuk memberikan fasilitasi melalui e-open ini tidak perlu kemana-mana, masyarakat cukup download aplikasinya dalam Play Store. Kemudian nanti di sana ada 7 layanan dasar kami berikan untuk urusan KTP elektronik, kartu keluarga, surat pindah, akte kelahiran, akte kematian, dan kartu identitas anak. Nah ini merupakan bagian yang berbeda dengan aplikasi daring yang lainnya. Hmm, Ketika warga ada yang merasa kesulitan secara teknologi, maka warga juga bisa memanfaatkan rekan-rekan kita yang namanya Satgas Pamor atau Satuan Tugas Pantau dan Monitoring yang berada di setiap RW di seluruh Kota Bekasi iya. untuk dapat memberikan pelayanan juga. Pelayanan mereka tetap melakukannya melalui daring di e-open, tetapi warga yang tidak bisa masuk ke e-open bisa menghubungi petugas-petugas pamor tersebut dengan layanan jemput antar yang dilakukan langsung di sumbernya di wilayah RW. Itu Mas Ibnu dan rekan-rekan sekalian. Mhm. Jadi semuanya sudah berbasis e-open dan untuk masyarakat yang mungkin tidak mempunyai aplikasi e-open, bisa menghubungi kelurahan-kelurahan, tempat atau domisili tempat tinggal, Pak Taufik ya? Bukan kelurahan mungkin Mas Ibnu lebih tepatnya, Mhm, Satgas Pamor atau petugas Pamor yang ada di RW, mereka memang petugas kelurahan, ya, tetapi mereka ditugaskan di level RW. Jadi nggak perlu lebih jauh ke kelurahan, cukup sampai di sekretariat RW atau menghubungi Pak RW-nya, mhm. nanti mereka bisa mendapatkan layanan langsung oleh petugas Pamor yang ada di wilayah. Seperti itu Mas Ibnu. Mhm, dan, selama ini sudah menggunakan e-open ataupun, pelayanan administrasi kependudukan secara daring, ini antusiasme masyarakat seperti apa? Dan, mungkin partisipasi atau kepemahaman masyarakat sendiri, terkait Hmm. administrasi online sendiri bagaimana, Pak Taufik? Nah, oke. Jadi rekan-rekan sekalian, masyarakat Kota Bekasi yang berbahagia,
dapat kami sampaikan data dan fakta terkait dengan aplikasi daring e-Open. Mhm. Alhamdulillah Mas Ibnu, sampai dengan saat ini, per tanggal 30 September kami data, jumlah hit atau jumlah download ya, Iya. terhadap aplikasi e-Open ini sudah mencapai 300.000. 300.000 warga Kota Bekasi sudah mendownload secara langsung aplikasi e-Open. Nah, adapun dari secara keseluruhan download tersebut, jumlah layanan yang dapat kami berikan sampai dengan selama 1 tahun ini sudah mencapai hampir 190.000 Oh, layanan, iya. dan diantaranya dari 190.000 layanan itu 30% diantaranya atau itu dilakukan melalui Satgas Pamor. Jadi alhamdulillah 70% dari jumlah layanan dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Tentunya masih banyak keluhan, masih banyak juga masukan terkait aplikasi ini yang harus kami terus lakukan penyesuaian, karena kami pada saat menciptakan aplikasi e-Open ini tidak langsung jadi, tetapi merupakan versi beta yang terus diimprove. Jadi kita bisa melakukan perubahan sebagaimana kebutuhan masyarakat setiap saat, kapanpun masyarakat melakukan membutuhkan pelayanan yang memang masukannya misalnya bisa kami terima dan bisa kami langsung sesuaikan, maka ini kami lakukan penyesuaian-penyesuaian. Seperti itu, Mas Ibnu. Mhm. Dan selama, masa pandemi ini ataupun, administrasi online melalui e-Open, ini paling banyak kepengurusan apa ini, Pak Taufik? Nah, yang paling banyak itu kepengurusannya adalah cetak KTP, Mas Ibnu. Iya. Cetak KTP elektronik itu, dan dari total cetak KTP itu yang paling banyak lagi di dalamnya adalah yang hilang dan rusak, mengeluh hilang dan rusak. Makanya pada kesempatan ini juga saya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh warga Kota Bekasi bahwa tolong KTP-nya dijaga. Karena apa? KTP ini berlaku seumur hidup. Walaupun mudah mendapatkannya, misalnya cukup bisa dengan masuk ke aplikasi kemudian mendapatkan cetak ulang, tapi kami juga terus harus mengingatkan bahwa suatu saat kami juga tidak bisa terus-menerus mencetakkan setiap saat. Misalnya contoh sekarang ini ada kurang lebih 70.000 jumlah cetakan Iya. yang perekam baru atau pemohon baru itu hanya sekitar 20.000, 50.000 diantaranya adalah yang cetak karena hilang dan rusak. Jadi kami mengajak warga Kota Bekasi untuk sama-sama menjaga, ya. Sebagaimana juga kami sudah upload di dalam medsos kami, lebih baik menjaga gitu kan daripada harus ngantri nggak kebagian kuota. Karena kalau udah nggak kebagian kuota, nanti ngomel-ngomel, kemudian akhirnya curhat di medsos, dijawablah oleh netizen. Nah inilah terus jadi akhirnya membuat sebuah dinamika yang kurang baik bagi perkembangan pelayanan admin duk di Kota Bekasi. Seperti itu. Mhm. Memangnya untuk, kuota ataupun, Terus ya. cetak kartu KTP sendiri yang Hmm? mungkin hilang, rusak, ataupun buat baru sendiri di Distrik Kota Bekasi ada berapa, Pak? Sampai saat ini kita memberikan di setiap, jadi untuk hilang rusak itu kan hanya bisa dilakukan Mhm. di mall pelayanan publik, ya, di mall Iya. pelayanan publik dan di eh, masing-masing gerai pelayanan publik. Nah, pola yang kami lakukan saat ini, di mana kami juga terdapat proses keterlambatan penyediaan sarana ribbon dan film untuk pencetakannya, makanya kami melakukan pengendalian dengan memberikan kuota. Kuotanya memang per titik itu tidak lebih dari 25 per hari, Oh, 25 per hari. Jadi kan kalau sampai ada 50 orang Kota Bekasi gitu kan kehilangan KTP setiap hari, iya. nah ini kan sebuah tanda tanya besar juga, berarti kan teledor untuk menjaga atau seperti apa, akhirnya gitu kan dengan mudahnya warga kehilangan KTP atau memang KTP rusak. Nah, KTP rusak ini memang kami akui ada KTP-KTP yang sejak 2012 Mhm. itu masih dipegang oleh warga dan mungkin kondisinya ada yang sudah tidak terlihat dan lain sebagainya. Itu kami berikan waktu, silahkan bisa diganti. Tapi ya nanti dalam posisi-posisi tertentu juga kalau memang masih bisa terbaca dan terlihat fotonya secara kasat mata, Mhm. kan mungkin itu tidak perlu dulu untuk digantikan dan lain sebagainya. Jadi kami menghimbau mendahulukan kepada warga
Mhm. yang memang membutuhkan KTP baru, yang memang masih jumlahnya juga masih ada kurang lebih 3% dari jumlah penduduk kota Bekasi. Itu masih. Mhm, berarti, kalau bisa jangan sampai rusak dulu karena, oke kuotanya per hari 25 bisa cetak ataupun, perubahan baru, tapi, kalau sampai 50 per hari kan juga, kuotanya akan habis juga Pak Taufik ya? Betul, itu Mas Ibnu sekalian. Jadi warga Kota Bekasi juga termasuk pendengar Dakta sekalian, ya inilah Mhm, kondisi real. Jadi kami membatasi, lucu kan ketika seandainya kami 70 di 3 tempat 25 masing-masing itu ada 75 belangko yang kami siapkan, ternyata habis dalam waktu sekejap. Ini kan luar biasa. Memang di satu sisi evaluasinya antusiasmenya terhadap KTP ini luar biasa, tapi di sisi lain ada evaluasi terhadap kami bahwa ternyata memang mungkin tadi bagi warga Kota Bekasi yang ada memegang KTP ini, ya boleh dibilang terlalu mudah untuk mendapatkan sehingga mudah juga untuk menghilangkan. Itu yang kami himbau terus. Jadi supaya tidak berlebihan lah. Karena kita juga ada keterbatasan-keterbatasan. Belangko KTP juga kan kita dapat dari pusat, bukan kita sendiri mengadakan gitu. Dan ini juga kan walaupun gratis, tapi penyediaannya oleh pemerintah pusat termasuk juga untuk cetak dan lain sebagainya itu tidak dibiayai gratis. Itu ada pembiayaan yang dilakukan melalui APBD dan APBN. Jadi ini juga warga harus paham. Jadi gratis itu ke masyarakatnya, tapi di kitanya kan ada pembebanan biaya yang di saat sekarang pandemi mhm. ya, terjadi refocusing di mana-mana baik APBN maupun APBD. Ini juga kami menghimbau bahwa ya kita sama-sama mengencangkan bahwa yuk jaga sama-sama deh KTP-nya jangan mudah hilang seperti itu. Karena ini tadi datanya sudah jelas. Memang begitu besar antusiasme warga Kota Bekasi bagi KTP hilang dan rusak. Mhm, iya berarti, ada kuota sendiri untuk, setiap, mungkin tiap bulannya untuk perubahan yang baru, Pak Taufik ya. Nah Pak Taufik ini selama pandemi ini juga selain KTP apa, pelayanan administrasi kependudukan yang, mungkin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum pandemi Pak Taufik? Kalau untuk yang saat ini terus terang kami memang sedang melakukan juga jemput bola terhadap pemenuhan kewajiban akte kelahiran. Nah, ini juga akte kelahiran di masa pandemi ini memang mungkin jumlahnya signifikan ada peningkatan. Tapi walaupun demikian, peningkatan ini lebih kepada kami juga mengupayakan proses jemput bola. Jadi sejak bulan pertengahan tahun ini kita melakukan jemput bola di setiap kelurahan bagi warga-warga masyarakat yang belum memiliki akte kelahiran, itu kami lakukan jemput bola di kelurahan-kelurahan. Nah, ini memang meningkat sehingga belum sampai akhir tahun target nasional 99,7% itu kita sudah bisa penuhi untuk akte kelahiran. Ya, jadi ini yang upaya-upaya kami lakukan, ada juga program jemput bola. Demikian juga terhadap ODGJ, Iya, Mas Ibnu dan rekan dakta sekalian, sejak masuk pandemi ini dan di saat masa warga mendapatkan vaksinasi, tentunya program pemerintah salah satunya adalah bagaimana warga disabilitas ya, baik itu yang ODGJ maupun dengan tuna lainnya, itu diberikan hak untuk mendapatkan vaksinasi. Ini juga kami lakukan jemput bola. mhm, Sampai saat ini sudah tidak kurang dari 700 ya, 700 jiwa warga disabilitas di Kota Bekasi sudah kami lakukan jemput bola perekaman maupun penerbitan NIK-nya sehingga mereka bisa mendapatkan haknya untuk dilakukan vaksinasi. Nah, dan juga yang kami lakukan sekarang yang paling dekat dengan vaksinasi adalah kami memfasilitasi warga yang kesulitan mendaftar, Mas Ibnu, kesulitan didaftarkan dalam Peduli Lindungi. Kami lakukan proses cetak biodata WNI di masing-masing kecamatan. Jadi bagi warga yang mendapatkan kesulitan mendapatkan eh, datanya masuk ke dalam aplikasi Peduli Lindungi atau Piker pada saat vaksinasi, iya, itu kan banyak hal yang mungkin terjadi. Yang paling utama adalah karena proses integrasi data kependudukan dari Ditjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri dengan Kemenkes dan Kominfo dalam aplikasi Peduli Lindungi itu baru dilakukan di bulan Agustus. mhm, Jadi memang mungkin saja terjadi data-data yang di-input manual sebelumnya itu mengakibatkan data tidak sesuai. Tapi sekarang kami fasilitasi dengan kami terbitkan
yang namanya biodata WNI. Biodata WNI itu adalah satu-satunya bukti otentik keabsahan data setiap warga negara. Jadi apabila sudah di biodata WNI-nya muncul, sudah dipastikan data warga tersebut tunggal dan ada di dalam database Kemendagri. Sehingga kemungkinan besar nanti tinggal dilaporkan saja oleh warga melalui aplikasi Peduli Lindungi atau melalui call center 119, bisa kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Kemenkes. Itu yang kami lakukan, Mas Ibnu dan warga Kota Bekasi sekalian. Ini kan juga ada pelayanan OTGJ orang dengan gangguan jiwa, pelayanan adminuk KTP sendiri di Kota Bekasi. Ini bagaimana untuk mendatanya, Pak Taufik? Karena kan tentunya OTGJ ini terkadang keluarganya di mana ataupun mungkin susah untuk mendatanya. Yang pertama, Mas Ibnu, kami ya, mohon, Ya. ya, oke. Ini tentunya begini, Mas Ibnu dan seluruh rekan Dakta, dalam proses penanganan warga dengan disabilitas, yang pertama kami lakukan adalah kami melakukan konfirmasi dengan pihak dinas sosial sebagai lembaga pengampu, ya, perangkat daerah pengampu dalam hal penanganan warga disabilitas. Nah, dari dinas sosial itulah kami mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi yayasan-yayasan mana atau warga-warga mana yang memang sampai saat ini belum memiliki identitas. Nah, kemudian kami lakukan kunjungan ketika sudah mendapatkan rekomendasi itu ke lokasi di mana yayasan tersebut berada atau di mana warga tersebut berada. Kami lakukan pengecekan, yang terlebih dahulu adalah pengecekan biometriknya. Jadi untuk menghindari data-data tersebut ganda dan lain sebagainya, kami lakukan pengecekan biometrik. Kemudian dari biometrik itulah nanti kami dapatkan apabila biometriknya memang tidak ada, kami lakukan penerbitan nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, setelah NIK-nya diterbitkan, baru kami proses untuk merekam datanya, biometriknya, sehingga warga tersebut identitasnya menjadi jelas. Nah, terkait dengan keluarganya, banyak juga di antara warga yang kami datang, kami lakukan pengecekan biometrik, ketahuan, oh alamatnya rupanya mungkin di suatu tempat di kabupaten kota lain. Alamatnya ada, kemudian runutan keluarganya pun ada, orang tuanya ada. Nah, yang seperti itu kami berikan datanya kepada pihak yayasan, sehingga yayasan bisa berhubungan dengan keluarganya langsung. Adapun yang memang tidak ada sama sekali, kami memberlakukan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pihak yayasan, yang nantinya pihak yayasan bertanggung jawab sebagai keluarga dari warga yang disabilitas tersebut. Jadi seperti itu, Mas Ibnu. Berarti ada koordinasi dengan dinas sosial agar tentunya jelas dari mana yayasannya ataupun keluarganya, seperti itu Pak Taufik ya? Iya, betul. Baik, Pak Taufik, kita jeda terlebih dahulu dan mungkin rekan-rekan ataupun warga Kota Bekasi yang ingin bertanya dan mungkin ada pertanyaan terkait dengan administrasi, baik itu KTP, KK, akta kelahiran dan sebagainya, bisa sampaikan dalam talk show ini, bisa di WhatsApp 0815 11 107 107 atau bisa telepon di 021 881 6363 atau bisa komentar di postingan Instagram di @radiodakta. Talk show bersama di Dukcapil Kota Bekasi akan kembali setelah jeda berikut. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Inspirasi Kolbu bersama Ustadz Anwar Ansori Mahdum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan menjadi penghalang masuk surga karena ia menghalangi seseorang hamba dari semua akhlak yang seharusnya disandang oleh seorang mukmin. Sementara akhlak-akhlak itu merupakan pintu-pintu surga, sedangkan kesombongan menutup pintu-pintu surga. Seburuk-buruk kesombongan adalah yang menghalangi dari mendapatkan manfaat ilmu, menerima kebenaran, dan mengikuti kebenaran. Di samping itu, Allah lebih murka lagi kepada orang yang menyombongkan diri dengan dosa yang dilakukannya, atau bahkan ia bangga dengan dosa-dosa. Hal ini membuat ia semakin sulit untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah.
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri kepadanya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk ke dalam surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikian kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Silakan ibu-ibu semua dicicipi kue-kuenya. Wah, kayaknya enak-enak nih kuenya. Dan matching gitu loh sama warna piring-piringnya. Motifnya bagus banget dan beraneka warna. Duh, langsung naksir deh saya. Bu Dian mau? Mau banget dong, Bu. Ini namanya multicolor flat series, Bu. Hanya ada di Alfamidi. Kalau mau, yuk kita belanja bareng ke Alfamidi. Benar, dapatkan multicolor flat series dengan aneka warna pilihan, desain elegan, serta mudah dibersihkan hanya di Alfamidi. Cukup dengan belanja minimal Rp75.000 dan di dalamnya terdapat salah satu produk sponsor. Kamu bisa dapetin satu set multicolor flat series yang berisi satu piring besar ukuran 10 inch dan 4 piring kecil ukuran 6 inch. Khusus member cuma Rp54.900 dan non-member Rp59.900 per set. Plus ekstra diskon Rp5.000 kalau kamu bayar pakai GoPay. Buruan, periode terbatas. Hanya 1 Agustus sampai 31 Oktober 2021. Belanja puas dengan harga hemat. Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Berita gembira khusus untuk pendengar Radio Dakta. Baru-baru ini ditemukan sabun yang luar biasa. Sebu, teknologi Jepang. Betul. Oke. Ayu Asari. Ngeheng ini. Not responding. Not responding. Ampuh untuk mengatasi jerawat. Sinyalnya ini tadi juga. Dan semua masalah kulit wajah lainnya. Sudah lulus uji BPOM dan juga halal. Sebu Moist Glow tidak mengandung SLR. Ini kenapa laptop kalau jadi nggak ada gambarnya ya? Ini sangat cocok untuk semua jenis kulit dan sangat aman untuk semua usia. Sebu Moist Glow bisa merawat wajah tanpa harus ke dokter. Tersedia juga sabun sebu antiseptik untuk menghindari virus COVID, bakteri. Untuk pendaftaran agen atau pembelian, hubungi Radio Dakta di 021 880 7426 atau 021 880 7427 atau WhatsApp di 0815 111 0107. Sebu Natural. Hai guys, jangan lupa ya. Ini postingannya jelek. Ada siaran masak-masak loh. Wow, pasti ada chef favorit gue dong. Lo kalau udah urusan masak-masak, ini boleh nggak? Gue nontonnya di rumah lo aja. Soalnya TV gue. Iya, hari ini TV masih banyak semut. Pakai TV satelit dong. Channelnya banyak, mau pilih edukasi, hiburan, tayangan lokal sampai internasional lengkap. Ini gimana ceritanya? Ini bisa gratis biaya pemasangan untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Wah, asik. Coba ngasih taunya dari dulu. Gue kan nggak perlu geser-geser antena full deh. Langsung hubungi Radio Dakta 021 880 426 880 427 atau WA 0815 11 107 107. Syarat dan ketentuan harga Rp75.000 untuk pemasangan di bulan ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pukul 10.35 waktu Indonesia Barat dan masih dalam talk show bersama di Dukcapil Kota Bekasi, Profesional dan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang berbasis informasi dan teknologi. Masih bersama kami, juga tentunya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Pak Taufik Rahmat Hidayat. Silakan untuk Anda, rekan-rekan dan juga khususnya warga Kota Bekasi yang ingin bertanya bersama di Dukcapil Kota Bekasi, bisa di WhatsApp 0815 11 107 107 atau bisa juga di telepon di 0218816363 atau bisa di komentar posting Instagram di @radiodakta posting talk show di Dukcapil Kota Bekasi. Pak Taufik, ini dalam masa atau apalagi aplikasi Peduli Lindungi ini yang tentunya berbasis membutuhkan nomor KTP, ini kan ada juga yang bermasalah. Pak Taufik, mungkin dari nomornya yang sama ketika divaksinasi, dan juga ini ada juga yang
belum perbaruan KTP, masih belum untuk seumur hidup, masih ada tanggal berlakunya, tetapi bisa divaksin, dan ada juga yang sudah berlaku seumur hidup tapi tidak bisa divaksin ketika untuk input ini, Pak Taufik. Ini kenapa, Pak Taufik? Ya, oke, itu tadi sekaligus juga saya menjawab Mas Ibnu dan rekan-rekan sekalian. Baru saja juga ada orang yang WA ke saya menyampaikan bahwa katanya kesulitan dengan perbankan dan lain sebagainya. Ya. Jadi begini, warga Kota Bekasi, database kependudukan itu yang kami lakukan oleh Disdukcapil itu dalam pelayanan itu adalah sifatnya real time. Iya. Jadi seluruh data itu langsung terinput ke database nasional yang ada di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Nah, sementara itu, lembaga-lembaga yang melakukan kerjasama pemanfaatan data, itu mereka mendapatkan akses data itu tidak real time. Karena datanya mereka harus update sendiri setiap saat. Nah, update-nya ini ketika di kantor pusatnya terlambat, nah, makanya warga yang di Kota Bekasi mungkin itu akan mendapatkan kesulitan. Demikian juga dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi patokannya bukan semata-mata masalah berlaku seumur hidup atau tidak berlaku seumur hidup. Karena menurut Undang-Undang 24 2013, seluruh KTP itu berlaku seumur hidup. Walaupun di sana masih ada disebut tanggal berlaku. Nah, itu jadi kata kuncinya adalah berlaku seumur hidup. Nah, adapun tadi input NIK-nya yang belum bisa terbaca di aplikasi Peduli Lindungi, saya sudah sampaikan. Jadi bagi seluruh warga, bukan hanya yang di aplikasi Peduli Lindungi nih, hanya ada juga yang di BPJS, ada juga yang di perbankan. Paling banyak di perbankan biasanya. Bank tiba-tiba hanya dengan statement customer service-nya saja atau oleh tellernya saja dinyatakan, oh KTP-nya nggak aktif. Padahal, rekan-rekan sekalian, sebuah hal yang mustahil, Disdukcapil bisa menerbitkan KTP apabila datanya tidak ada di database kependudukan Kemendagri. Ini juga perlu dipahami. Jadi ketika KTP itu barangnya sudah ada, sudah dipegang oleh warga, itu tinggal dimasukkan, jadi bukan lagi dicek dengan aplikasi lain, tapi harusnya memang itulah bukti bahwa KTP itu sudah sah ada dipegang oleh warga negara. Cuman kan kadang-kadang di kita ini ada saja seperti halnya mungkin bank, dia punya aplikasi sendiri yang sudah mengambil database-nya. Jadi ketika NIK-nya diinput, belum kebaca. Padahal itu update-nya dari bank itu mungkin yang terlambat kepada pihak Kemendagri dan lain sebagainya. Nah, jadi silahkan datang ke kantor kecamatan. Bagi warga yang mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu, yang datanya disebut tidak aktif, kami sudah banyak umumkan di dalam media sosial kami. Silahkan datang ke kantor kecamatan. Ya, kemudian nanti di kecamatan minta dicetak yang namanya biodata WNI. Biodata WNI itu dicetak di atas kertas dengan berkop Garuda. Artinya itu sudah atas nama negara diterbitkan, menjelaskan biodata warga negara Indonesia atas nama siapa. Apabila nanti ada bank, ada BPJS, kalau Peduli Lindungi, selama ini setelah kami terbitkan biodata, kemudian mereka kirim ke emailnya Peduli Lindungi atau ke 119, mereka tidak kembali lagi. Karena memang itu sudah sah, berarti kan memang data tersebut milik orang yang bersangkutan. Nah, kalau bank ada yang cuman customer service-nya nolak surat berkop Garuda itu, saya minta juga warga harus berani menanyakan, mana surat penolakannya dari pihak bank yang ditandatangani minimal oleh kepala cabang. Karena apa? Karena bank nggak boleh menolak surat yang secara resmi dikeluarkan atas nama negara. Ini juga perlu diketahui oleh warga sekalian. Seringkali bank itu hanya oleh customer service ditolak. Warga bolak-balik kemana-mana. Kasihan, Pak. Yang menjadi korban kan warga Kota Bekasi. Padahal mereka uangnya sendiri mau ditaruh di bank, kok jadi kesulitan hanya karena identitas yang menurut bank tidak ada, padahal di kami jelas ada datanya. Itu yang memang, makanya kami sekarang memfasilitasi hal-hal tersebut. Jangan dulu buru-buru minta konsolidasi data atau validasi data. Tapi lakukan dulu proses di kecamatan, cetak dulu biodatanya. Apabila biodatanya sudah tercetak, maka bisa dipastikan keabsahannya dari warga negara tersebut, itulah dibawa suratnya. Tunjukkan ke pihak pelayanan publik yang lain yang memang menolak tadi. Nah, apabila tadi ternyata dicetak biodatanya tidak bisa, nah ini berarti memang harus dikonsolidasi.
silahkan datang ke mall pelayanan publik, silahkan datang ke gerai pelayanan publik, atau mungkin di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Atau juga bisa dilakukan secara online. Di e-open ada namanya konsolidasi data. Nah, jadi itu Mas Ibnu dan rekan dokter sekalian, terkait dengan ini masalah konsolidasi data dan data tidak valid, kami terus lakukan upaya supaya warga Kota Bekasi tidak menjadi korban, harus bolak-balik ke sana kemari hanya karena datanya disebut tidak valid. Jadi itu kata-kata kuncinya Mas Ibnu dan rekan dokter sekalian serta warga Kota Bekasi yang berbahagia. Berarti untuk kalau KTP ataupun NIK sendiri ataupun mungkin kalau sekarang KTP bentuk soft file sudah diterima, berarti dari kependudukan sudah pasti terdaftar dan juga tidak ada masalah. Namun ketika mungkin mendaftar bank ataupun hal-hal sebagainya, berarti ada database dari lembaga tersebut yang belum diupdate, dan nggak usah khawatir ini Pak Taufik ya. Kalau misalkan di print juga tidak ada masalah, berarti tinggal langsung ke Disdukcapil ataupun juga bisa aplikasi e-open, Pak Taufik ya. Iya, betul. Itu kalau biodatanya tidak bisa dicetak ya Mas Ibnu. Tapi kalau misalnya biodatanya bisa dicetak, maka memang warga cukup datangnya paling dekat di kantor kecamatan, nanti minta dicetakkan biodata WNI-nya, ditunjukkan kepada lembaga yang tadi melayani. Sampaikan bahwa ini adalah sudah resmi, sah, jadi nanti KTP dengan biodata itu ditunjukkan bersama-sama bahwa KTP-nya sudah dipegang, betul atas namanya si ini, biodatanya juga sah itu atas nama yang bersangkutan. Jadi biodata itu adalah alat ukur kami, Mas Ibnu, untuk membuktikan bahwa data penduduk tersebut sudah jelas tunggal, tidak duplikat, dan memang sah terdaftar dalam database kependudukan milik Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Seperti itu, Mas Ibnu. Ya, Pak Taufik, mungkin ini sebelumnya mungkin di Kabupaten Bekasi ada data ganda terkait dengan vaksinasi, yang satu milik warga negara Indonesia, yang satu milik warga negara asing, mungkin di DKI Jakarta. Ini kenapa bisa terjadi ada nomor NIK yang sama ketika mungkin vaksinasi ini di kasus-kasus sebelumnya, Pak Taufik? Ya, itu yang tadi saya sampaikan Mas Ibnu di awal, bahwa integrasi data dari Kemenkes melalui aplikasi Pikir atau Peduli Lindungi ini dilakukan baru pada bulan Agustus dengan Kemendagri. Jadi pada saat sebelumnya NIK yang digunakan oleh Kemenkes itu di inputnya manual. Bisa saja namanya manual itu salah masukkan satu digit angka saja akan berpengaruh data orang yang keambil. Dan betul ternyata sudah dibuktikan di Kabupaten Bekasi pada saat itu, kemudian juga di Kota Bekasi banyak kejadian. Ketika kami cetakkan biodatanya dan warganya langsung melakukan komplain ke Peduli Lindungi melalui email maupun melalui 119, itu diterima bahwa memang ada kesalahan input di awal yang berakibat datanya seakan-akan sudah tergunakan oleh orang lain. Jadi makanya kan Pikir itu atau Peduli Lindungi itu punya yang namanya sertifikat @pedulilindungi.id. Nah, dengan nomor call center-nya 119. Nah, silahkan bagi warga yang merasa seperti itu, kami fasilitasi cetak biodatanya dulu di kecamatan. Setelah biodatanya dicetak, kirimkan emailnya ke sana atau telepon melalui 119. Bahwa saya sah, Pak, ini buktinya biodata WNI saya yang sudah ditandatangani oleh saya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri Dalam Negeri, atas nama negara. Kami memberikan biodata WNI tersebut. Seperti itu, Mas Edi. Iya, Pak Taufik, ini ada pertanyaan juga di WhatsApp Pak Taufik, ini dari Bu Aini, ingin bertanya mau ganti foto eKTP. Dulu belum pakai hijab, sekarang sudah pakai jilbab. Ini prosedurnya bagaimana? Oke, untuk ganti foto, pertama bisa daftar lewat aplikasi e-open. Di sana ada namanya aplikasi Moto KTP atau mohon ganti foto KTPL. Nah, di sana nanti dimasukkan, diisi kebutuhannya, nanti akan dipanggil, mendapatkan panggilan melalui WhatsApp kepada warganya oleh petugas kami. Itu untuk menghindari terjadinya penumpukan. Proses ganti foto itu sendiri karena menyangkut dengan identitas dan memang ajas keamanan, jadi hanya bisa dilakukan di kantor dinas kependudukan. Nah, warga silakan bisa melalui Moto KTP di e-open
Atau kalaupun langsung datang ke dinas, nanti kami akan berikan nomor antrian untuk mengikuti proses perubahan KTP-nya. Cukup bawa KTP asal atau KTP awalnya, kemudian kartu keluarganya. Nah, silakan datang untuk dibuktikan nanti di sini dirubah fotonya mungkin karena tadi sebelumnya belum berhijab, sekarang sudah berhijab. Nah, ini kami fasilitasi. Seperti itu. Berarti bisa lewat aplikasi ataupun datang langsung ke Disdukcapil juga bisa, Pak Taufik ya? Bisa. Ya, Pak Taufik ada pertanyaan juga nih. Ya. Mau ganti KTP rusak, foto dan kusam ke kelurahan atau kecamatan, disuruh daftar online, sedangkan daftar online harus menunggu 7 atau 5 hari kerja untuk pengambilan di tempat yang kita mau. Masalahnya tiap saya mau daftar antrian penuh terus, hanya bisa ambil di waktu schedule cuti kerja atau libur Sabtu Minggu. Apakah ada langkah lain agar mudah pelayanan ganti KTP secara online, Pak Taufik? Nah, itu yang tadi saya sampaikan Mas Ibnu. Jadi ini kami memang memperlakukan kuota setiap hari itu, bayangkan 75 tiap hari habis Mas Ibnu. Sampai Bapak tadi mungkin harus mengadu, dia nggak kebagian terus. Ini kan sebuah fenomena yang luar biasa. Setiap hari ada 75 orang warga Kota Bekasi yang KTP-nya hilang dan rusak. Ini mungkin yang memang saya harus menghimbau. Kalau buramnya masih bisa terlihat, ya mungkin dipakai dulu sambil nanti cari antrian yang selanjutnya. Harus bersabar memang, karena tadi kalau tidak kami kuotakan, bisa 1.000 orang minta cetak KTP ganti dulu semua di Kota Bekasi. Ini yang akan mengakibatkan juga kami tidak bisa mengendalikan pertama stok opnam dari belangko KTP itu sendiri, dan juga prioritas. Karena memang kami kan ada prioritasnya Mas Ibnu untuk pencetakan KTP itu. Yang wajib dilayani untuk pelayanan KTPL itu yang pertama kali adalah yang belum pernah melakukan perekaman. Nah, yang kedua yang hilang. Ya. Yang rusak kadangkala ada juga warga yang datangnya itu dia sebetulnya bukan rusaknya, tapi dia pengen jadi seumur hidupnya. Padahal menurut Undang-Undang 24 2013, seluruh KTP mau ada tanggal berlaku maupun tidak, itu adalah berlaku seumur hidup. Nah, tapi ada juga yang sekalian, udah sekalian aja. Jadi sekalian, padahal fotonya masih terlihat, masih bisa dibaca jelas, hanya memang tadi supaya sekalian ganti ada seumur hidupnya, makanya sekaligus juga mengajukan permohonan ganti KTPL. Jadi ini yang kami lakukan. Silahkan, nanti memang 7 hari kami berikan waktu, silahkan dipilih di hari-hari selanjutnya. Kalau nggak kebagian ya memang itu tadi. Berarti kan antusiasme warga yang hilang dan rusak itu luar biasa di Kota Bekasi. Iya. Tapi ini juga harus menjadi sebuah kondisi yang sama-sama kita jaga. Ayo sama-sama sekarang, karena berlaku seumur hidup, apalagi besok-besok mungkin kita nggak tahu nih, bisa saja kejadian seperti 2019, belangko KTP sulit didapat. Yeah. Ketika semua sulit didapat, jangan nanti semua KTP itu mudah hilang dan mudah rusak. Jaga dengan baik, karena KTP itu berlaku seumur hidup. Itu Mas Ibnu kata kuncinya. Berarti intinya jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, khususnya karena tidak semua belangko ataupun mungkin belangko sekarang banyak, tapi jangan menggampangkan Pak Taufik ya. Iya, dan tadi ada prioritas yang harus kami penuhi dulu. Yang lebih penting adalah warga yang belum pernah punya KTP, Pak. Rekan data sekalian, Mas Ibnu. Ya, lantas untuk mungkin di tahun-tahun ini yang baru akan mendaftarkan ataupun membuat KTP di usia 17 tahun ini, antusiasnya berapa banyak sih Pak? Kuotanya yang mungkin di tahun ini aja? Ya, sekarang ini kita bertahap, masih ada kurang lebih 2% ya dari jumlah penduduk, atau 2,4 juta, atau mungkin sekitar 48 ribuan warga dengan usia ya 16 ke 17 tahun. Nah, ini yang sedang kita kejar. Terus terang kalau masa-masa sebelum pandemi kan Mas Ibnu, kita selalu bekerja sama dengan instansi pendidikan, dengan sekolah, baik itu SMA, SMK, kita lakukan jemput bola, jadi direkam di sekolah. Nah, sekarang ini karena PTM-nya juga baru dilakukan, selama ini kita semua pembelajarannya online, mohon maaf. Nah, akhirnya ini berakibat kita juga agak sulit memberikan pelayanan khusus kepada adik-adik kita ini yang memang membutuhkan KTP. Tapi kami terus lakukan juga program jemput bola di kelurahan.
Nah, di kelurahan-kelurahan kami berputar, sekarang ini sesuai jadwal yang sudah kami lakukan dengan Camat dan Lurah, Sekota Bekasi, kami lakukan juga proses jemput bola perekaman KTPL di kelurahan. Jadi bisa dipilih. Atau kalau memang warga yang memang belum tadi 17 tahun itu, jangan nunggu di sekolahan, ketika waktu usianya sudah 16 tahun lewat saja, mereka bisa melakukan perekaman terlebih dahulu di kecamatan. Kami perekaman kami lakukan sekarang semuanya di kecamatan. Nggak jauh lah. Kalau sampai kecamatan itu masih bisa terjangkau, tidak hanya di satu titik, tapi sudah tersebar di 12 titik. Jadi mungkin berbeda polanya nanti kalau memang sudah sekarang PTM, mulai minggu depan kita sudah mulai lagi nih. Ada kerjasama dengan sekolah-sekolah melakukan jemput bola lagi ke sekolah-sekolah. Seperti itu Mas Ibnu. Ya mungkin juga diinformasikan kembali nih Pak Taufik, ada juga yang bertanya anak sudah 17 tahun, bagaimana prosedur untuk mendapatkan KTP baru ini? Silakan Pak Taufik. Ya, untuk warga berusia menjelang 17 tahun, jadi ketika sudah usianya 16 tahun, sudah ulang tahun yang ke-16 tahun, lewat 1 hari pun, adik-adik sekalian sudah bisa melakukan perekaman. Tapi KTP-nya belum bisa didapatkan, KTP-nya nanti kami cetak ketika yang bersangkutan tepat berusia 17 tahun. Jadi setahun kemudian. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi mendahului perekamannya supaya nggak repot. Tapi kalau misalnya pun nanti bersamaan, setelah usia 17 tahun, kami buka pelayanan rekaman KTP, bisa daftar online di e-open. Ada di sana perekaman KTPL. Atau memang kalau buat yang tadi kesulitan, bisa saja langsung datang ke kecamatan. Nanti menyampaikan bahwa saya mau melakukan perekaman KTPL, semua ada di kecamatan. Jadi nggak usah lagi ke dinas, nggak usah lagi kemana-mana, cukup datang paling jauh sampai ke kecamatan untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Itu Mas Ibnu. Dan untuk yang di sekolah, bersabar, ketika pembelajaran tatap mukanya ini sudah 100% dan sudah bisa berjalan terus, kami juga akan datang. Kami akan hadir ke sekolah-sekolah untuk melakukan jemput bola bagi adik-adik kami yang berusia 17 tahun di setiap sekolah, SMA maupun SMK. Seperti itu, Mas Ibnu. Ya, Pak Taufik, ini ada pertanyaan juga, KTP rusak, mungkin buram ataupun kegores-gores, NIK-nya juga tidak terlalu jelas, foto juga tidak terlalu jelas, dan ingin ada pengurusan membeli rumah baru, tapi pihak developer beralasan tidak membaca ataupun KTP-nya kurang terlihat jelas. Nah, apakah dia harus melakukan ataupun mencetak KTP baru, perbaikan KTP, atau perlu cukup mungkin seperti surat keterangan saja, Pak Taufik? Ya, oke. Untuk yang seperti itu, yang pertama ya, karena tadi asal sabar bisa mendapatkan antrian di mall pelayanan untuk melakukan pencetakan. Sebetulnya cetaknya 1 hari ditunggu, Mas Ibnu. Untuk yang hilang rusak itu kita tidak berlama-lama. Mereka itu dalam 1 hari, ketika mereka dapat nomor antrian di hari tersebut, maka di hari itu juga cetak KTP-nya langsung diberikan. Jadi 1 hari jadi kita berikan. Hanya saja memang kuotanya kita batasi. Jadi pertama ini jangan sampai ada penumpukan. Yang kedua juga kami harus memberikan tadi fasilitasi yang lebih kepada yang mana yang prioritas mendapatkan KTPL. Nah, silahkan sambil menunggu itu, minta cetak biodata, Mas Ibnu. Biodata penduduk di di kecamatan. Itu nanti bisa menjadi penunjang pendukung, ada kartu keluarganya, ada biodatanya, ada bukti fisik KTP-nya. Kalau developer masih nggak mau juga, maka developernya yang harus bersurat secara resmi. Iya. Ya, bersurat secara resmi kepada kami. Nah, karena banyak juga nih, ada perusahaan-perusahaan leasing tertentu, ya, ketika mungkin mereka melakukan akad kredit dengan nasabahnya, ada yang mencurigakan atau ada yang masih mereka confused, mereka bersurat resmi ke kita, mempertanyakan apakah betul nik ini milik si ini, gitu kan, kemudian dengan data alamatnya ini. Nah, kami lakukan, kami jawab, kami berikan jawabannya asal secara resmi. Tapi kalau memang tadi biodata itu bisa diterima, ya itu memang adalah keabsahan data penduduk, data WNI yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang diterbitkan melalui kami di sini di Disdukcapil Kota Bekasi. Seperti itu Mas Ibnu. Berarti juga pihak developer ataupun pihak leasing juga mencari aman juga Pak Taufik ya, karena takut ada penipuan segala macam. Ya, itu kami sangat paham. Tapi tadi kembali apabila mereka memang itu minta saja. Nanti di biodata itu Mas Ibnu, ya semua sudah ditandatangani dengan kartu keluarga itu sudah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik. Ada QR code-nya. Iya. QR code-nya itu tinggal di-scan saja. Dilihat di situ. Status dokumennya aktif, kemudian milik siapa, ditandatangani oleh siapa, tanggal berapa, diterbitkannya tanggal berapa, itu ada semua, Pak. Jadi seluruh warga Kota Bekasi harusnya tidak ada lagi yang meragukan itu. Karena kalau bicara tanda tangan elektronik yang ada di Disdukcapil, ini juga merupakan produk kolaborasi. Bukan hanya Dinas Kependudukan Catatan Sipil, bukan hanya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, tapi juga di sana ada Badan Cyber dan Sandi Negara. Ya, Badan Cyber dan Sandi Negara melakukan penjaminan uji mutu terhadap TTE itu. Jadi nggak mungkin kita melakukan penyimpangan kalau TTE itu sudah disahkan oleh Badan Sandi dan Cyber dan Sandi Negara ini. Jadi ini kan lembaga pengampungnya sudah ada 2 lembaga besar di negara ini yang menjadi uji mutunya, uji baku mutunya ada di sana. Jadi kalau kami ada yang di lapangan di QR code salah, nah berarti ini QR code-nya ditempel atau memang datanya palsu, itu bisa ketahuan langsung. Jadi ketika di biodata misalnya namanya si Taufik, begitu di QR code ternyata itu punyanya Ibnu, nah berarti ini kan ada pemalsuan dari pemohon. Tapi kalau dibaca di atasnya QR code-nya atas nama Taufik, kemudian di atasnya juga nama Taufik, ya itu sudah pasti sah. Karena memang kami tidak mungkin melakukan pencetakan atau pencatatan terhadap data yang berbeda. Seperti itu Mas Ibnu. Berarti tentunya dengan ada QR code ataupun elektronik ini tidak ada ataupun kecil kemungkinan untuk ada pemalsuan ataupun salah data seperti itu Pak Taufik ya. Baik Pak Taufik, mungkin terakhir segmen apa yang ingin disampaikan ataupun closing statement kepada masyarakat Kota Bekasi, silakan Pak Taufik. Baik, rekan dakta sekalian, masyarakat Kota Bekasi yang saya banggakan dalam proses perubahan kebijakan pelayanan kependudukan, dalam hal ini berubah kepada basis digital, saya mengajak seluruh warga Kota Bekasi juga untuk melek literasi digitalnya. Sehingga pemanfaatan aplikasi elektronik online kependudukan, kemudian juga pemanfaatan media-media sosial yang kami miliki bisa digunakan sebagai akses untuk mendapatkan informasi. Dan juga warga tidak mencari informasi dulu tiba-tiba datang ke Disdukcapil. Padahal sebetulnya pelayanan sudah ada di kecamatan atau misalnya pelayanan sudah bisa dilakukan oleh Satgas Pamor yang di RW. Nah, ini kami sudah membuka seluruh aplikasi media sosial. Kami punya media sosial di Instagram, kami punya di Facebook, kami punya di Twitter, kami punya di YouTube, kami juga ada di WhatsApp Center. WhatsApp Center kami ada di website. Di website kami sudah terkoneksi langsung juga dengan WhatsApp Center. Jadi sangat mudah. Di aplikasi e-Open pun kami punya yang namanya Duduk Mesra, pengaduan Disdukcapil melayani masyarakat. Silahkan, di sana ada 3 kanal, WhatsApp Center juga yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk melakukan pengaduan maupun konsultasi. Jadi, stop konsultasi dengan netizen, nanti malah pusing, dijawab yang lain-lain, dan membuat aura yang tidak baik bagi pelayanan kependudukan di Kota Bekasi. Itu mungkin kata kunci saya yang saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat. Kami sudah terbuka, hubungi kami di mana saja, cari informasinya selengkap mungkin, jangan nanya ke orang yang tidak paham. Itu Mas Ibnu dan rekan dakta sekalian. Iya, baik Pak Taufik, terima kasih sudah berbincang dalam talk show Disdukcapil kali ini. Semoga ini menjadi manfaat kita bagi semua, khususnya warga Kota Bekasi yang ingin melakukan administrasi kependudukan dan juga sekarang semua serba mudah, serba elektronik, dan kalau bisa jangan ada calo lagi, Pak Taufik ya. Siap. Siap. Ya, untuk supaya menghindarkan calo tadi, silahkan langsung berhubungan dengan petugas-petugas kami yang sudah memiliki akses khusus, tidak lagi di mana-mana. Seperti itu Mas Ibnu. Ya baik. Pak Taufik, terima kasih atas waktunya. Sukses terus untuk Disdukcapil Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibnu dan rekan-rekan sekalian.
pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya,